Orang lain udah dikasih surga, udah bidadari disiapin, Rasulullah masih sujud. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta apa yang kau inginkan, berikan syafaat kepada siapa yang ingin kau berikan syafaat. Mikirin umatnya nih, nggak mau masuk surga kalau umatnya belum selamat semua, Nabi Muhammad. Jadi jangan persulit. Sampai Allah berfirman, ya Muhammad, wasir terlajal amro ummatika ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum busra ijabati wa qabuli minal maula biwasitatir rasuli da'i inayatin fastajabtum wa badartum ilal fadlil jazili wastama'tum wa tasaltum fakana al-waslu fa'idatul wusuli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad. Man ismuhu maktub marfu' mawdu' ala Allahi wal qalam. Samsid duha badri tuja nuril huda nabiyul haramain ibnu zabihain mahbubun inda rabbil masriq wal maghribain. Alladhi hadaitana bih wa allamtana bih wa karramtana bih wa sarraftana bih wa dallaltana bih wa a'lamtana bih wa ja'alta sa'adatud darain fi sayri ala darbi wa bulughul husna fi tahaqquqi bi hubbi. Allahumma fahaqqiqna bi hubbi wa tsabbit aqdamana ala darbi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh agama. Sini ada Ustadz Iskandar yang dimuliakan, Ustadz Mulyadi, Haji Muhammad Salam, kakak anda Haji Muhammad Ali, keluarga besar almarhum Bapak Neman bin Tahir yang senantiasa dapat kemuliaan dari Allah. Yang mendudukkan kita, yang mengumpulkan kita, yang meninggikan derajat kita sehingga mulut ini mampu menyebut nama, yang mampu menyebut nama, mengagungkan kita di tempat ini untuk kebesaran. Kita dikumpulkan oleh Allah sampai saat ini atas izin Allah Karim, Allah Rahim. Semua yang menggerakkan kita pada malam hari ini atas izin Allah. Siapa yang paling menyayangi kita? Siapa yang paling mengasihi kita? Tadi dibacakan ya Latif yang maha lembut. Siapa yang paling lembut? Jikalah Adam alaihi salam satu kali kesalahan diusir oleh Allah dari surganya, lantas Al-Fakir saja nggak terhitung sudah salahnya. Mau masuk surga lewat jalan mana lagi berarti? Jikalah Adam harus melalui 40 tahun proses memohon ampunan kepada Allah, sampai 40 tahun di dalam riwayat. Diusir dari surga 40 tahun. Muter. Di India diturunkan, ketemu di Mekah yang disebut dengan Jabal Rahmah. 40 tahun. Baru diterima taubatnya ketika ada apa? Membawa nama Nabi Muhammad. Ditanya sama Allah, dari mana kau mengenal nama Muhammad? Rasulullah, kata Adam alaihissalam, ketika kau masukkan ruh ke dalam jasadku, terpampang di istanamu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa kata? Laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Kalau bukan karena dia kekasihku Muhammad, nggak aku ciptakan kau wahai Adam. Jadi kita bersyukur jadi umat yang termulia, umat yang terbaik. Walaupun banyak salah, kita masuk surga berkat syafaat Nabi Muhammad. Amin.
Walaupun nggak ada kan kita ada yang bisa menjamin dirinya nggak pernah buat salah. Satu hari aja. Cuman istimewanya kita umat Nabi Muhammad buat salah, malaikat disuruh tahan sama Allah. Jangan kau catat dulu, tunggu dulu 6 jam. Minta ampun, nggak jadi kesalahan. Bayangkan umat Nabi Muhammad. Lewat 6 jam, masih nggak mau minta ampun. Allah cuma suruh tuker deh. Kebaikannya 1. Jadi tinggal 9 kalau dia melakukan 1 kebaikan. Tuker, hapusin kesalahannya. Bayangkan umat Nabi Muhammad. Nikmat yang luar biasa kita dijadikan umat Nabi Muhammad. Nikmat yang teragung kita dijadikan umat Rasulullah. Ibrahim alaihissalam selamat dari api karena berkat Nabi Muhammad ada di dalam sulbi Ibrahim. Seperti perkataan Sayyidina Abbas, paman Nabi, ketika mengucapkan syair di depan Nabi. Min qabla tibta, sampai pada Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan api ada nur Nabi Muhammad. Wa nahnu, sampai kita saat ini masih berkumpul berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad yang menyatukan kita. Karena agama kita semua sama, Islam. Wa nahnu fi dzalika dia wa nur wa subul rasadi yahtariku. Dan kita masih di bawah. Apalagi kalau kaum Ansor, mudah-mudahan masih selalu senang selawatan, senang baca qosidahan. Nggak usah ikut-ikut politikan, udah selawatan aja pemuda-pemudanya biar aman negara ini. Karena yang kacau jadi aman kalau banyak baca selawat. Rumah sering bertengkar di dalamnya, bacain deh selawat. Tenang itu rumah. Tadi kan dibacain selawat. Kullu baitin anta sakinu laisa muhtazan ila suruji. Rumah yang gelap dibacain selawat jadi terang itu rumah. Terang bimakna maknawi dan bimakna zahir ketika Nabi Muhammad masih ada. Karena di dalam riwayat Siti Aisyah lagi jahit tengah malam, saat itu belum ada lampu kayak kita. Lampu petromaknya udah habis. Jarum kecil jatuh, jahit tengah malam. Masuk wajah Nabi Muhammad, kelihatan itu jarum kecil. Bayangkan, saking bersinarnya wajah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad habis itu bilang sesuatu. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka mereka yang tidak melihatku di yaumal qiyamah. Kita bisa bingung. Bingungnya kenapa? Kita yang di bumi aja melihat cahaya Nabi Muhammad sangat terang benderang, cahayamu wahai Rasulullah. Apa itu orang buta nggak mampu melihat cahayamu? Apakah dia terlalu jauh darimu sehingga tidak mampu melihat wajahmu? Tapi apa kata Nabi Muhammad? Faman dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Itu orang yang tidak dapat melihatku nanti di yaumil qiyamah. Dalam riwayat yang lain, ragimul amr, rajulun dzukirtu indahu falam yusalli alaih. Tapi yang tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad di umur dan berterang cahayanya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Matahari malu sama Nabi Muhammad. Ngelihat cahaya Nabi Muhammad malu matahari. Bulan keindahannya malu. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam bisa orang masih ngelihat ketampanannya. Kalau Nabi Muhammad saking cahayanya terang benderang, tunduk orang nggak bisa lihat, menggambarkan. Nah itu ya, mereka yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau berselawat sama Nabi Muhammad. Ya, dengarkan nama Nabi Muhammad, nggak mau baca selawat. Kalau dalam bahkan menurut mazhab Imam Syafi'i, mayoritas mazhab Hambali
mayoritas mazhab Maliki di dalam kitab karangan Al-Imam An-Nabhani dikatakan di situ, kalau 100 kali dengar nama Nabi Muhammad dalam satu majelis, maka wajib pula kita 100 kali menjawab panggilan salamnya. Nggak pengen apa kita nyebutin salam terus dibalas sama Nabi Muhammad? Nggak kangen apa kita pengen melihat senyum Nabi Muhammad? Wajahnya begitu indah, wajahnya begitu tampan dan suci, badannya begitu harum, hingga pelepah kurma yang biasa disender ke Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah banyak yang masuk Islam, dibuatkan mimbar agar semakin dapat jauh di dalam ketika berbicara, jadi dibuatkan mimbar. Pelepah kurma itu merintih karena nggak nempel lagi sama jasad Nabi Muhammad. Nah, masa kita umatnya Nabi Muhammad nggak ketemu nggak mau merintih sama Nabi Muhammad? Banyak kita sering dengarkan kisah-kisah bagaimana Sayyidi Ahmad Ar-Rifai satu zaman sama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di abad ke-6 Hijriah, ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, itu keluar tangan suci Nabi Muhammad. Yang nyaksikan bukan satu orang, yang nyaksikan ratusan ribu orang, yang meriwayatkan 3.000 orang ulama yang dapat dipercaya kejadian ini. Ini bukan cerita bohong-bohongan. Bahkan sering baca ratib haddad di sini. Oh, alhamdulillah. Pengarangnya berarti Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita punya thariqah namanya thariqah Alawiyah. Nggak jauh beda sama Qadariyah, nggak jauh beda sama Sazaliyah. Nah, Imam Haddad ini termasuk pongkol dari thariqah Ba'alawi. Ketika ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan salam, itu dijawab salam yang dengar ratusan orang. Terakhir, belum lama lagi, tahun 90-an, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah, kutub di zamannya. Wali ada tingkatan-tingkatannya. Sama kayak polisi itu ada tingkatannya. Yang paling tinggi jenderal. Nah, ini wali namanya Qutbul Ghaus. Di bawahnya ada namanya Imamin. Ya, ada 2 orang Imamin, ada 4 orang Abdal, 7 orang Nujaba, terus 12 Autad. Nah, yang paling tinggi ini waktu zaman itu adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Al-Fakir alhamdulillah dapat berjumpa tahun 96. Masih hidup beliau saat itu. Dia satu orang muridnya, muhibbinnya, bilang, "Ya Syekh, ya Habib, ana nih khidmat sama antum udah lama. Kok ana nggak pernah dengar jawaban salam dari Rasul?" Ya udah, kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, "Ayo ikut ana ke Madinah." Diajak ke Madinah, diucapkan salam. Baru sampai depan magam Rasul, tampak wajah suci Nabi Muhammad gemeteran ini orang dan tak sadarkan diri. Begitupun tadi, kalau ini kitab Maulid yang dibacakan tadi namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Kurang lebih 100 tahun yang lampau. Hallnya ada dibuat di Solo dan di Sewun kota Hadramut. Cucunya ada di Solo. Termasuk 3 kelompok orang yang paling dicintai Nabi pada zaman 100 tahun yang lampau. Habib Ali bin Muhammad Habsi, Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang kitabnya tadi saya sebutkan. Yang satu lagi Syekh Abdul Rahim. Ini bahkan lebih saking kangennya sama Nabi Muhammad, gak pernah bisa masuk kota Madinah. Gak pernah bisa ziarah sama Nabi Muhammad. Kenapa? Begitu dengar nama Nabi Muhammad pingsan. Begitu dengar nama Nabi Muhammad pingsan. Sampai ketika dia memaksakan diri dan akhirnya meninggal sebelum dapat masuk ke makam Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di mana kecintaan itu saat ini? Kita dapat keistimewaan berkat Nabi Muhammad. Paling enak kita nih jadi umat Nabi Muhammad. Jalin hubungan sama Nabi Muhammad, selamat kita. Sendal yang terbuat dari kulit yang tiada arti,
bisa berhadapan sama Allah ketika malaikat Jibril nggak mampu berhadapan sama Allah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika sampai Jabal Gausin, Jibril berkata, "Ya Nabi Allah, ya Habibullah, ya Khalilullah, kalau aku naik satu jengkal saja, kebakar aku dari cahaya Allah." Tapi waktu itu Nabi Muhammad pakai sendal yang terbuat dari kulit biasa. Seandainya nggak dipakai sama Nabi Muhammad, nggak akan dapat berhadapan dengan Allah. Ikut naik ke istana Allah sambil Rasulullah mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Gak egois Nabi. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi dialog tasahud itu adalah dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Dan kita bacakannya kadang-kadang masih mikirkan urusan-urusan duniawi. Makanya tadi sahibul ini tadi membacakan qasidah. Urusan duniawi udah jangan bikin risau, jangan bikin galau, udah dijamin sama Allah. Kerja silakan. Ikhtiar diperintahkan. Pakai tangan, pakai kaki, tapi jangan gunakan hati juga. Karena kalau hati udah ikut bermain untuk urusan dunia, yang halal bisa jadi haram. Ya? Yang saudara bisa jadi musuh. Karena urusannya udah pakai hati. Kerja mah pakai tangan aja udah, hati biarin buat Allah aja udah. Ta'mal bil jawarih wal qulub ilallah. Karena udah ada hadits kutsinya. Ya ibadi, damintuka rizqaka fala tad'ab. Khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa damintu laka rizqaka fala tad'ab. Hadits kutsi ini perkataan Allah, bukan perkataan saya, tapi melalui lisan Nabi Muhammad. Wa damintu laka rizqaka fala tad'ab. Nih, rumusnya saya kasih tahu. Orang hidup rumusnya ada 4 doang. Mau jalanin, emang Beb ngomong sih enak Beb. Prakteknya yang susah. Ya nggak mau dipraktekin ya susah. Coba dong praktekin. Coba dong diusahakan. Semua pasti awalnya berat. Tapi ketika dapat zokul iman, nikmat Islam, tiada yang berat. Rasulullah tidak mungkin sholat tengah malam sampai kakinya bengkak dan berdarah kalau tidak merasakan kenikmatan bermunajat kepada Allah. Para aulia illah tidak mungkin seperti Syekh Ali Al-Mursifi, 17 tahun, nggak makan, nggak minum, dan duduk di depan sungai Nil hanya untuk bermunajat kepada Allah. Kalau nggak dapat nikmat, nggak dilakukan. Karena manusia kecenderungannya mencari kenikmatan. Itu udah dalam ilmu kejiwaan. Kenikmatan apa yang kita cari? Karena di alam ruh kita sudah dapatkan kenikmatan yang paling besar. Apa kenikmatan paling besar? Ketika Allah bertanya sama kita semua. Kita pernah berkumpul di sini, kita kumpul di alam ruh. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Itu kan kita menyaksikan berarti. Ruh kita menyaksikan sudah. Jadi ketika di dunia dia mencari lagi kenikmatan. Yang semuanya kenikmatannya berbentuk semu dan sementara. Nggak ada yang hakiki. Makanya coba cari. Mau ini, mau itu lagi. Mau ini, mau itu lagi. Mau ini, mau itu lagi. Nggak ada habisnya. Habis, pasti kurang terus. Makanya kata Syekh Ibrahim bin Adham, "Wa man aradal gina bil ghina faqad asabat tariq, wa man aradal gina bil mal faqad ahta'at tariq." Siapa orang yang ingin mencari kedamaian hati, mencari ketenangan, mencari kekayaan hati dengan rasa qanaah, rasa cukup. Orang makan cuma 3 kali. Ngapain sih sampai mesti nipu orang? Ngapain mesti sampai ribut sama tetangga? Kita tidur paling tempatnya berapa banyak sih? Ngapain harus sampai bermusuh-musuhan? Kan banyak kan di luar, kalau di sini enggak, alhamdulillah.
Yang di luar, kita cerita yang di luar nih. Kalau di sini soalnya orang istimewa malam minggu, apalagi anak mudanya. Biasanya kalau malam minggu ngapain? Maksiat kan? Iya udah pasti maksiat, udah nongkrongnya maksiat lagi. Iya kan? Ngelihat ya di jalanan banyak banget yang nggak pakai jilbab maksiat kan? Kita di Indonesia nih maksiat terus hidup kita. Ngelihat yang cakep maksiat, ngelihat yang jelek lebih maksiat lagi. Iya? Ngelihat yang cakep kita muji, sahabat kita sama Allah, kita minta ampunan selesai. Ngelihat yang jelek, kita katain, dia nggak maafin kita, habis kita sampai kuburan. Jadi luar biasa, bayang. Tapi Allah bentangkan selalu. Allah bentangkan selalu. Jadi tahu resepnya tadi ya? Mau tahu nggak yang resep 4? Yang pertama, nggak mungkin lebih dari 4 ini orang hidup. Dapat nikmat, disuruh cuman bersyukur. Bersyukur jangan teman-teman, alhamdulillah dapat rezeki, ada orang susah tetangganya kasih, punya mereka juga itu. Emang punya kita doang. Ada hubugul muslim. Ada hak-hak orang muslim. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab ketika ditegur sama sahabatnya Salman. Ya Umar, kau makan 1 piring 2 lauk. Apa kau yakin penduduk Madinah udah makan nasi semua? Berani kau orang dulu. Kok kita sekarang negara presiden gimana? Nah, jangan udah habis masalah pemilu. Cut. Pokoknya gitu. Itu namanya sahabat berani negor. Kalau sahabat yang cuman bisa muji berarti penjilat, bukan sahabat. Itu tandanya. Kalau cuman bisa muji kita, nggak mau bisa ngoreksi kita, nggak bisa ngasih tahu kesalahan kita, bukan sahabat. Karena sahabat di dalam Islam diajarkan untuk saling mengoreksi. Itu enggak. Dapat nikmat, syukuri. Dapat ujian, sabar. Ya Beb, sabar lagi. Ini yang paling berat. Ya. Cuma nikmatnya di situ lihat Nabi Allah Ayub. Sabar. Nabi Allah Musa yang katanya kalimullah yang ulul azmi. Disuruh khidmat sama Allah ke Nabi Ayub 10 tahun. Jadi pembantunya. Karena kesabaran Nabi Allah Ayub suruh khidmat. Bayangkan. Ditinggikan derajatnya sama Allah. Habis nggak mau sabar mau ngapain? Mau ngoceh-ngoceh mau berubah keadaan? Hah? Nggak mau kita mau marah-marah apa akan merubah situasi? Tidak akan. Sabar berdoa minta sama Allah. Kita punya Tuhan yang maha kaya. Kita punya Tuhan yang maha dermawan. Kita punya Tuhan yang maha bijaksana. Kita punya Tuhan yang maha lembut. Kita punya Tuhan yang maha pengasih. Kita orang tua kita aja kalau kita minta duit dulu masih kecil, habis bikin salah masih dikasih nggak? Dikasih. Nah itu sifat kasih sayang yang ada di orang tua dari mana asalnya? Dari Allah. Kalau Nabi Muhammad aja sayang sama umatnya melebihi orang tua sayang sama anaknya, gimana dari Allah? Makanya Nabi Muhammad nyerah ketika diperintahkan sama Allah. Ya Muhammad masih sujud di yaumul qiyamah. Orang lain udah dikasih surga, udah bidadari disiapin, Rasulullah masih sujud. Angkat kepalamu ya Muhammad, minta apa yang kau inginkan, berikan syafaat kepada siapa yang ingin kau berikan syafaat. Mikirin umatnya nih, nggak mau masuk surga kalau umatnya belum selamat semua Nabi Muhammad. Jadi jangan persulit. Sampai Allah berfirman, ya Muhammad, la syi'ta la ja'alta amra ummatika ilaih. Kalau kau pingin, aku serahkan udah semuanya. Urusan umatmu kau yang pilih deh. Yang mau dikasih syafaat siapa? Yang mau nggak dikasih syafaat siapa? Apa kata Nabi Muhammad? Ya Rabb, anta arhamu bihi minni. Ya Allah, kau lebih sayang sama aku ketimbang diriku. Sifat sayang yang ada dalam diriku berasal dari sifatmu ya Rabb. Jadi kita punya Tuhan yang sangat sayang. Kita punya Tuhan yang sangat pengasih. Bahkan yang bersalah di siang hari ditungguin sama Allah di malam hari di dalam hadits qudsinya. Mereka yang berbuat salah di siang hari Allah membentangkan tangannya di malam hari sambil nungguin Allah. Hal min mustaghfir, hal min taib, hal min qada'i hajatin. Apakah ada yang mau tobat? Kuberikan tobat kata Allah. Adakah yang mau minta ampun? Kuberikan ampunan kepada Allah.
Adakah yang punya hajat? Ku akan kabulkan hajatnya sama Allah. Kenapa kok kita doa kok kita jarang dikabulin ya? Gak yakin sama Allah. Yakin doa sama Allah. Kalau kita ngetok pintu rumah orang yang kita anggap dermawan makhluk, kita yakin ini orang dermawan, pasti dapat. Dapat gak kita? Dapat kan? Kalau kita kenal ini kedermawanannya. Nah Allah kan maha dermawan. Gak ada yang lebih dermawan. Ketuk singgasananya. Semua permasalahan kita pasti beres. Harus yakin doa kita diterima. Karena Allah berfirman, Allah lagi nih yang bilang, bukan anak sih gak pernah ngomong pakai diri anak deh. Pakai hadits qudsi aja deh. Ana inda dhanni abdi. Aku di dalam prasangka hambaku. Falyuhsinu dhannu bih. Maka perbaikilah sangkaan kalian. Nah kalau belum apa-apa baru mau angkat tangan, ya gak diterima kali ini sama Allah, gue masih banyak dosa. Udah cakep deh. Bangun malam, nggak usah banyak-banyak, sholat tahajud 2 rakaat, minta sama Allah, nangis sama Allah, minta perubahan, bacain selawatan, selesai semuanya. Yang sakit sembuh. Nah iya, Allah yang janjikan, Allah yang ngasih penyakit, Allah yang angkat penyakit, bukan dokter. Dokter mah wasilah. Kalau kita menganggap dokter yang nyembuhin, kita bisa termasuk sirkul hofi sudah, sirik sembunyi-sembunyi itu. Kita merasa yang ngasih duit kita manusia, bos kita. Wah udah sirik itu. Jangan, yang ngasih Allah. Perantaranya manusia. Ya kan? Semuanya dari Allah. Jadi ada orang juga mau ngejailin kita. Ya sabar juga. Ada tetangga suka usil. Ya kan? Ada tetangga suka jahil. Ya sabar, Nabi Muhammad tetangganya gak kurang jahil gimana? Ya kan? Sampai dilemparin kotoran. Masih didatengin nggak pas sakit? Didatengin. Karena Nabi Muhammad tahu yang gerakan dia untuk jahil kepada Nabi Muhammad siapa? Allah. Cuma ngetes kesabaran Nabi Muhammad, kekasihnya. Jadi kalau kita punya, yakinkan itu di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Ada nggak dendam sama orang? Karena kita yakin semuanya dari Allah. Marah nggak sama orang? Paling bini kalau belum dikasih uang belanja. Ya kalau bini tetap marah, soalnya nggak makan terus. Suruh sabar ya gak? Ibadah lagi. Nanti dimarahin bini juga ibadah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dikasih nikmat taat. Jangan merasakan itu karena kehebatan diri. Tapi karena pertolongan Allah. Karena nanti kalau kita merasa kita bisa sholat tengah malam, wah anak habis puasa Daud. Anak kalau malam sholat 1000 rakaat, wah hebat. Akhirnya kayak Barsuso, tau gak Barsuso? Yang muridnya bisa terbang-terbangan, tapi di dalam riwayat matinya dalam keadaan kafir, habis zina, habis minum khamar, habis bunuh. Bayangkan. Momennya amal. Momen kana bainahu wa bainal jannah illa zira' fayasbiqu fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulu. Itu aslafuna, ana masih menyaksikan guru-guru ana kalau udah mendengarkan itu hadis nangis. Saking takutnya masih. Nah kalau orang yang taat jangan merasakan amal kita, karena kita nanti masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Allah mau ngasih sekendak-kendak aja. Kadang-kadang ada orang mabuk dari 60 tahun, pas mau meninggal 3 hari dia taubat. Rahmat. Iya kan? Ini sekendak Allah, milik Allah kok ini. Ada yang taat terus. Pas akhir umurnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga. Yang keempat, kalau maksiat buru-buru taubat. Beb, udah tobat, balik lagi, Beb. Udah tobat, balik lagi, Beb. Udah tobat, balik lagi. Kalau buat maksiat buru-buru tobat, ada peristiwa di dalam kitab Mukashafatul Qulub, Mukashafatul Qulub, karangan Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Di situ dijelaskan, di zaman Nabi Musa orang 20 tahun maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, 20 tahun. Sampai Allah murka, perintahkan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, katakan kepada itu orang, aku murka, udah marah deh, capek.
Ini orang punya ahli hikmah, punya pengetahuan ma'rifah kepada Allah. Enaknya orang punya ma'rifah kepada Allah tuh. Jadi cara mintanya dia enak sama Allah. Yakin, langsung munajat dia sama Allah. Ya Rabb, bukankah pengampunan dan sifat rahmatmu bersifat gadim, bersifat terdahulu, dan maksiat, bahkan diriku bersifat hadis, baru adanya. Ya kan? Manusia kita ini hadis gak? Baru kan? Kalau Allah kan kekal dari dulu udah ada. Sifat rahmannya dari dulu udah ada. Apakah mungkin sifatmu yang terdahulu mampu mengalahkan sifatmu yang baru? Sifat yang baru? Itu pertama kata dia. Ya Rabb, jikalau memang seperti itu, maka akan aku tanggung semua penduduk bumi. Dosa-dosa mereka biar aku yang tanggung. Biar aku yang merasakan kepedihannya. Apa kata Allah? Ya Musa, karena keyakinan di dalam hatinya, aku zat sang maha pengampun, maka aku ampuni dosanya dan aku angkat derajatnya setinggi-tingginya.